Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi kami yaitu mengenai teori belajar konstruktivisme. Di sini yaitu saya sendiri Silvia Kotrunada dengan NIM akhir 064 dan juga M. Fadil Mubarok dengan NIM akhir 096. Next. Jadi di sini kita akan membahas mengenai belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu membahas mengenai pandangan dari konstruktivisme dalam belajar. Pandangan konstruktivisme dalam belajar menekankan bahwa peserta didik bukanlah penerima pasif informasi, melainkan aktor yang aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Konstruktivisme memandang bahwa pembelajaran terjadi melalui proses mental aktif di mana individu mengkonstruksi makna dari informasi yang diterima melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan lingkungan. Fokus pembelajaran lebih ditempatkan pada proses daripada hasil. Artinya, aspek berpikir yang baik menjadi lebih signifikan daripada sekedar menjawab dengan benar. Kemampuan seorang untuk berpikir dengan baik diartikan sebagai kemampuan mereka dalam menggunakan cara berpikir untuk menghadapi situasi atau peristiwa baru, yang menjadi kunci untuk menemukan solusi dalam mengatasi tantangan yang berbeda. Adapun pandangan dari konstruktivisme itu ada dua pandangan. Yang pertama yaitu pandangan dari Jean Piaget. Piaget Jean Piaget terhadap teori konstruktivisme, yang mana uh, Piaget sendiri merupakan seorang konstruktivis pertama yang menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses penemuan pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Dalam perspektif Piaget sendiri, itu menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada penemuan pengetahuan yang dibangun realitas di lapangan, di mana Piaget itu menekankan langkah-langkah yang dialami untuk memahami dan memperoleh pengetahuan. Ia meyakini bahwa kecenderungan siswa berinteraksi dengan lingkungan sudah ada sejak lahir, di mana anak itu mengolah informasi dalam bentuk skema struktur mental yang dapat beradaptasi dan berkembang sesuai pengembangan mental. Meskipun tidak terlihat, skema merupakan serangkaian proses dalam sistem kesadaran terus berkembang dan tidak berhenti berubah sehingga gambaran dalam pikiran anak itu semakin lengkap. Nah, proses adaptasi siswa sendiri itu melibatkan penggunaan skema untuk mengkoordinasi lingkungan, yang mana skema baru itu nantinya akan diasimilasi dan diakomodasi. Berikutnya yaitu pandangan dari Lev Vygotsky, yaitu Vygotsky itu sangat mementingkan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. Vygotsky Vygotsky percaya bahwa belajar dimulai ketika seorang anak itu dalam perkembangan zona proksimal. Zona proksimal sendiri yaitu suatu tingkatan yang dicapai oleh uh, anak ketika ia melakukan perilaku sosial. Zona ini juga dapat diartikan sebagai seorang anak yang tidak dapat melakukan sesuatu sendiri, tetapi memerlukan bantuan kelompok atau orang dewasa. Konsep dalam karya Vygotsky adalah pembicaraan batin. Nah, pada teori Vygotsky sendiri, yaitu zone of proximal development itu mempunyai 4 tahap belajar. Yang pertama, yaitu peserta didik itu mulai menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk melakukan tugas tanpa bantuan. ZPD terjadi antara eh, tahap pertama itu peserta didik mengandalkan bantuan dari orang lain, seperti instruktur untuk menyelesaikan tugas yang membantu mereka memahami dasar-dasar topik yang sedang dipelajari. Kemudian disusul dengan tahap kedua, di mana peserta didik itu mulai menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk melakukan tugas tanpa bantuan. Artinya, pengalaman dari tahap pertama diterapkan dalam tahap kedua. ZPD itu terjadi antara tahap pertama dan kedua, di mana peserta didik itu berlatih sendiri dengan kadang-kadang memerlukan bantuan sedikit. Kemudian pada tahap ketiga itu peserta didik mencapai tingkat kemandirian, di mana mereka tidak lagi memerlukan bantuan dari orang dewasa atau melakukan latihan tambahan untuk memperkuat pengetahuan yang sudah ada. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap keempat, peserta didik itu mencapai determinasi kinerja, di mana mereka dapat mengulangi fungsi yang dipelajari sebelumnya melalui ZPD tanpa adanya bantuan. Next. Berikutnya yaitu strategi dari konstruktivisme.
Yang pertama yaitu belajar aktif, di mana siswa itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian guru itu berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengelola sumber daya pembelajaran. Siswa terlibat dalam eksplorasi, penyelidikan, dan penyampaian hasil belajar secara komunikatif. Kemudian ada belajar mandiri, di mana menekankan siswa dalam mencapai tujuan belajar mereka ini untuk belajar mandiri, yaitu menentukan tujuan belajar, menunjukkan proses belajar, dan memilih sumber daya serta kegiatan yang mendukung tujuan tersebut. Dalam hal ini, guru itu berperan sebagai konsultan dan fasilitator, bukan sebagai sumber tunggal ilmu. Kemudian ada belajar kooperatif, yaitu proses berpikir induktif, di mana siswa membangun pengetahuan berdasarkan informasi yang mereka ketahui. Kemudian ada teori generative learning, di mana melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar dan konstruksi makna dari informasi yang mereka terima. Next. Berikut yaitu prinsip-prinsip dari teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif. Kemudian yang kedua, tekanan proses belajar mengajar terletak pada peserta didik. Yang ketiga, mengajar adalah membantu peserta didik. Yang keempat, tekanan dalam proses belajar dan bukan pada hasil belajar. Yang kelima, kurikulum menekankan pada partisipasi peserta didik. Yang keenam, guru merupakan fasilitator bagi peserta didik. Next. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yaitu model-model pembelajaran berdasarkan konstruktivisme. Model pembelajaran konstruktivisme ada 7 macam, yaitu yang pertama, discovery learning. Adalah model pembelajaran kognitif yang signifikan yang dikembangkan oleh Jerome Bruner. Dalam metode ini, siswa didorong untuk belajar secara mandiri dengan cara aktif menggali konsep dan prinsip-prinsip tertentu. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk memiliki pengalaman langsung dan mengaitkan pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip-prinsip sendiri. Penerapan discovery learning dapat ditemui dalam berbagai konteks keilmuan. Kemudian yang kedua, reception learning. Menurut Ausubel, menekankan peran guru dalam menyusun situasi pembelajaran dan memilih materi yang sesuai untuk siswa. Pendekatan ini memanfaatkan expository teaching yang mencakup perencanaan sistematis terhadap informasi yang bermakna. Dalam pengajaran expository ada 3 prinsip tahapan pembelajaran menurut Ausubel. Yang pertama yaitu advanced organizer, yang kedua pemberian tugas belajar, yang ketiga penguatan organisasi kognitif. Kemudian assisted learning memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif individu. Vygotsky mengemukakan bahwa interaksi anak dengan lingkungannya, baik itu teman sebaya, orang dewasa, atau individu lain, memainkan peran kunci dalam perkembangan kognitif. Orang-orang ini berperan sebagai pembimbing yang memberikan informasi dan dukungan penting bagi anak untuk mengembangkan intelektualitasnya. Anak ini mengalami proses penemuan dunianya sendirian, melainkan dibimbing oleh orang dewasa dalam memahami yang benar dan yang salah. Kemudian active learning atau pembelajaran aktif adalah metode pengajaran yang melibatkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Melvin L. Silberman, belajar tidak hanya terjadi secara otomatis dengan penyampaian informasi pada siswa. Belajar memerlukan keterlibatan mental dan tindakan langsung dari siswa. Ketika siswa aktif terlibat dalam kegiatan belajar, mereka secara aktif terlibat dalam proses belajar. Mereka tidak hanya memahami konsep-konsep, tetapi juga menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah serta menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Kemudian, contextual teaching learning, pembelajaran berbasis kontekstual, yaitu pendekatan dalam proses pembelajaran yang menekankan pentingnya mengaitkan materi pelajaran dengan konteks
kehidupan nyata atau situasi dunia nyata. Dunia nyata siswa. Pendekatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dengan membuat hubungan yang kuat antara apa yang dipelajari dalam kelas dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan untuk membuat pembelajaran lebih relevan, menarik, dan mudah dipahami bagi siswa. Prinsip-prinsip utama dalam contextual teaching learning meliputi yang pertama yaitu konstruktivisme, yang kedua pembelajaran aktif, yang ketiga refleksi, dan yang keempat kolaborasi. Saya akan menambahkan revisian dari Buamel yang pandangan konstruktivisme dalam belajar. Menurut John Dewey adalah seorang filsuf pendidikan dan psikolog Amerika yang sangat berpengaruh dalam teori pembelajaran konstruktivis. Pemikirannya banyak memengaruhi perkembangan teori konstruktivisme dalam dunia pendidikan. Kemudian pemikiran-pemikiran John Dewey tentang pembelajaran konstruktivisme dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengalaman sebagai dasar pembelajaran. John Dewey percaya bahwa pembelajaran haruslah berakar pada pengalaman, yaitu siswa belajar dengan cara berinteraksi dengan lingkungannya sekitar. Menurutnya pengalaman langsung dan interaktif membentuk dasar pemahaman yang lebih baik daripada sekedar menerima informasi dari guru. Kemudian yang kedua, pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa, yaitu konsep belajar menurut John Dewey adalah proses aktif yang diinisiasi oleh siswa sendiri. Pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga siswa terlibat secara aktif dalam pengalaman belajar mereka. Guru berperan sebagai fasilitator atau pengarah, bukan hanya sebagai sumber pengetahuan. Kemudian yang ketiga, kegunaan dan relevansi materi pembelajaran. Dewey menekankan pentingnya materi pelajaran yang relevan dan bermanfaat bagi siswa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Menurutnya pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memberikan keterkaitan yang jelas dengan kehidupan nyata. Kemudian yang keempat, pembelajaran kolaboratif dan interaktif, yaitu konsep John Dewey tentang konstruktivisme juga menekankan pentingnya pembelajaran kolaboratif di mana siswa belajar melalui interaksi dan kerja sama dengan sesama siswa, yaitu pembelajarannya bersifat sosial yang memungkinkan siswa untuk belajar dari pengalaman bersama. Kemudian yang kelima, eksperimen dan problem based learning. John Dewey mengedepankan eksperimen dan pembelajaran berbasis masalah sebagai cara untuk merangsang pemikiran kritis dan kreativitas siswa. Melalui eksperimen dan penyelesaian masalah, siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Sudah. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.